Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan saat ini kami hadirkan sejumlah informasi dalam segmen Gerakan Kebaikan. Pemirsa, Ike, seorang ibu rumah tangga di Lampung Selatan, peduli dengan anak-anak di desa Kalirejo. Ia mendirikan bimbingan belajar dengan murid sebanyak 50 murid, mulai dari usia 3 tahun sampai usia anak SMK yang putus sekolah. Bimbingan belajar yang ia gagas adalah inisiatifnya dengan fasilitas seadanya dan sudah berjalan selama 6 tahun. Niat dan tekad serta mimpinya ingin mencerdaskan anak bangsa hadir justru ketika dirinya dalam masa terpuruk. Ada momen ketika dirinya melihat banyak sekali anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis. Padahal usia mereka sudah usia sekolah. Keprihatinan akan kondisi ini mengugah hati dan untuk itu membantu mereka dengan membuka bimbel atau bimbingan belajar di sebuah rumah kontrakan yang menumpang di salah satu kerabat. Setiap pertemuan anak-anak dikenakan biaya Rp2.000 sampai dengan Rp3.000 dan dari sinilah muridnya semakin bertambah. Ia pun turut senang melihat antusias belajar yang luar biasa. Pemirsa, Anda juga bisa ikut berpartisipasi mewujudkan rumah belajar untuk anak didik Ibu Ike di Lampung Selatan melalui link donasi yang tertera di layar kaca. Bagaimana kondisi kegiatan bimbingan belajar saat ini sudah terhubung langsung dengan Ike Panca Putri dari Gerakan Kebaikan Bangun Tempat Belajar. Selamat sore Mbak Ike, sudah berapa lama membangun tempat bimbingan belajar ini dan bagaimana kondisi anak-anak di sana saat ini? Selamat sore Mbak Glory, saya kurang lebih sudah 4 tahun berjalan bimbingan belajar saya di sini. Dengan murid sekarang semakin bertambah banyak, alhamdulillah. Untuk murid prasekolah yang lebih banyak sama anak SD yang sudah banyak ini Mbak Glory. Oke, Bu Ike sudah 4 tahun berjalan. Boleh disampaikan bagi pemirsa Metro TV, totalnya ada berapa anak sekarang yang tergabung dalam rumah belajar? Kalau yang tergabung sih kurang lebihnya hampir 100, cuman kan kita siapa yang hadir datang ke saya ikut belajar itu memberi seikhlasnya atau administrasinya itu cuma Rp3.000 gitu. Kalau dia nggak hadir ya nggak bayar gitu Mbak Glory. Oke, Mbak Ike, kalau melihat sudah 4 tahun berjalan, kira-kira ada kendala apa yang dihadapi dalam rumah belajar saat ini? Kalau yang terutama sih tempat sama kalau saya sendiri secara pribadi dengan zaman yang sekarang belajar menggunakan komputer, saya yang sedang saya ingin inikan tuh ya tempat yang memadai buat anak-anak sama anak-anak belajar komputer sekaligus di sini begitu Mbak Glory. Banyak yang bertanya, Bu, saya mau belajar di sini sekalian gitu. Cuman ya bagaimana dengan keadaan yang begini gitu ya Mbak Gloria, seadanya. Ya tekad kita sih tetap satu untuk pendidikan untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045 semoga terwujud. Itulah niat saya untuk anak-anak sekarang yang HP aja mainannya. Jadi sekarang di sini saya belajar itu anak-anak kalau bisa kan ayo deh belajar membaca dan membaca. Makanya saya ada juga perpustakaan baca ini, buku-buku sedekah dari orang tua yang anaknya sudah lulus juga saya membuka itu gitu. Mbak Ike, dalam 4 tahun sudah ada 100 anak yang tergabung dalam rumah belajar. Dan juga tadi Mbak Ike menyampaikan salah satunya tempat untuk belajar dan juga mempelajari terkait dengan IT atau komputer. Nah, rumah belajar ini menggunakan ada kontrakan atau ini rumah dari Mbak Ike dijadikan rumah belajar juga? Saya jadikan rumah belajar, ya rumah bermain anak-anak. Makanya saya di sini menyediakan fasilitas anak-anak mainan seadanya juga. Ya kebetulan
karena saya belum punya tempat tinggal, ya saya buat untuk satu tempat tinggal di belakang ini. Yang penting saya bisa tinggal dengan anak suami saya, yang terutama yang saya utamakan adalah untuk pendidikan dulu. Bagi saya itu seperti itu, Mbak. Nah, Mbak Ike, untuk ada 100 anak yang tergabung di sana, tentunya memiliki kebutuhan yang berbeda karena ada yang dari jenjang SD, kemudian ada yang lebih kecil dan juga ada yang lebih dewasa. Untuk tenaga pengajarnya, apakah Mbak Ike sendiri atau ada rekan lainnya yang tergabung dalam rumah belajar? Alhamdulillah sih saya sendiri, Mbak Glory, karena dalam hal ini kan anak-anak saya belajarnya bukan seperti bimbingan belajar yang rame-rame, tidak. Satu anak punya kebutuhan khusus apa-apa, saya belajarnya itu bimbelnya itu satu-satu. Tapi belajar sama-sama berlima, bersepuluh, cuman saya belajarnya ke anak-anak tuh satu-satu. Biarpun itu beda, kelasnya sama, tapi pelajaran anak-anak saya bedakan. Karena kenapa, Mbak? Kemampuan anak dan daya tangkap anak tuh masing-masing. Makanya saya belajar di sini, alhamdulillah orang tua semakin banyak percaya dengan saya, ya karena saya menggalinya itu satu individu anak tuh masing-masing. Ya alhamdulillah saya pernah punya murid yang berkebutuhan khusus. Makanya sekarang saya pagi juga buka untuk titipan anak yang punya kebutuhan khusus juga, alhamdulillah sudah ada. Dipercaya saya, Mbak Glory. Jadi sekarang saya semakin semangat gitu. Cuman dengan keadaan gini, apalagi orang tua kan selalu bilang, kalau fasilitas dan tempat selalu utama bagi mereka, tapi bagi saya tidak. Hati saya untuk mereka itu adalah yang utama buat saya. Itu di sisa hidup saya seperti itu, Mbak. Oke Mbak Ike, kalau berbicara tentang kendala tadi kan disebutkan kurangnya perlengkapan misalnya seperti komputer dan lain-lainnya. Nah kira-kira hingga saat ini sudah adakah bantuan begitu dari pemerintah setempat? Iya, saya sih pernah untuk komputer itu untuk SD ya Mbak ya, jenjang SD yang ujian, terutama untuk yang ujian komputer kan mereka bingung harus les kemana, harus belajar kemana, seperti itu. Jadi saya pernah mengajukan itu ke dinas perpustakaannya setempat, pengen ngajuin ini anak-anak juga pengen belajar, tapi sampai detik ini realisasinya kan tidak ada. Sedangkan saya untuk kemampuan ekonomi saya dengan 3.000, kadang kan murid siapa yang hadir membayar, yang tidak hadir tidak membayar. Jadi ya untuk kebutuhan sehari-hari cukup itu gitu, seperti itu. Oke, sudah mengajukan ke dinas tapi belum ada jawaban dan juga belum ada bantuan. Mbak Ike, rencananya dalam segmen Gerakan Kebaikan ini di hadapan para teman-teman baik pemirsa yang memiliki hati yang tergerak pada sore hari ini, apa rencana dari rumah belajar ke depannya? Apakah akan pembangunan untuk tempat rumah belajar atau rumah belajar untuk saya buku? semakin bagus lah Mbak Glory, yang terutama itu. Yang kedua, saya kalau cerita dongeng dengan anak-anak, saya juga pakai HP gini, nyeritain dongeng ke anak-anak juga pakai HP. Ini dongengnya begini-begini. Jadi pengen juga saya secara teknologi, anak-anak juga tahu ini loh bisa nonton seperti ini dari teknologi gitu loh Mbak. Saya sebenarnya seperti itu impian saya. Komputer juga saya punya, tapi namanya fasilitas tempatnya masih seadanya begini ya, mau diapain lagi Mbak. Oke, baik, kami juga ingin tahu karena tadi kami sempat membacakan background dari Mbak Ike adalah ibu rumah tangga, tapi ternyata sekarang menjadi penggagas rumah belajar di Desa Palas. Kenapa hatinya tergerak untuk menjadi penggagas rumah belajar padahal backgroundnya ibu rumah tangga? Ya, yang pertama sih Mbak, yang paling utama saya itu banyak melihat anak-anak, orang tua apalagi sekarang mengasuh anak cuman dengan HP, anak diam dibiarin. Bagi saya tidak begitu Mbak. Terus banyaknya anak dengan menonton HP aja dia nggak dengan bacaan huruf atau menghitung mereka tidak banyak yang paham, dan orang tua intinya anak saya diam. Dari situ saya itu terketuk, betul-betul pingin, ayo deh, saya bilang, anak Anda bisa dengan saya belajar. Insya Allah, ternyata alhamdulillah dari situ Mbak, saya itu mulai sekarang prinsip saya ibu rumah tangga hanya lulusan SMA. Saya gali terus karena dari hobi saya membaca, itulah saya pingin anak-anak lain tuh juga pingin membaca. Makanya saya setiap Agustusan atau saya gelar event mewarnai
melombakan mereka hasil karya dia menggambar seperti itu loh Mbak. Maksud saya itu saya membuka mereka halo bahwa dunia itu nggak harus di gadget juga, buku itu juga sumber ilmunya banyak loh. Dengan sekarang itu membaca buku tuh sangat sedikit sekali Mbak, anak-anak minat baca itu nggak ada sama sekali. Miris Oke, baik, saya Mbak Mbak, Ike. jujur saya tuh sedih sebenarnya, makanya saya masuk ke belajar seperti ini tuh murni 3.000 itu ya monggo, sudah saya ikhlas monggo, bahkan ada yang nggak bayar. Kalau untuk anak yatim saya memang bebaskan seperti itu Mbak. Oke, Mbak Ike, kalau sejauh ini kan sudah 4 tahun, kemudian sudah ada ratusan murid-murid yang tergabung dalam rumah belajar. Kira-kira harapan kepada pemerintah untuk mendukung dari rumah belajar ini bagaimana? Ya, saya intinya satu Mbak, kalau pemerintah memang terbuka untuk melihat rumah belajar saya, ya saya pinginnya satu, diberi fasilitas yang lebih bagus. Yang kedua, untuk teknologi seperti komputer, jadi anak-anak belajar nggak jauh, saya bisa ini. Seperti apa Mbak yang kita nonton dari layar cukup di tembok di ini loh Mbak, aduh saya lupa itu jadi kayak film bioskop itu Proyektor loh begitu Mbak, ya? mereka cuma diinikan di dinding itu. Saya juga pengen seperti itu. Terus mainan anak-anak Mbak, anak-anak sekarang tuh mainannya nggak ada, makanya saya siapin mainan tuh kayak ayunan atau apa dan mainan fasilitas yang lain. Mereka itu saya intinya di pendidikan, insya Allah saya yakin dan percaya pemerintah monggo, saya bilang buka mata hatinya buat kita-kita penggiat pendidikan yang murni dan tulus untuk anak-anak menuju Indonesia Emas 2045. Semoga yang dicita-citakan pemerintah tuh sesuai harapan kita juga gitu loh Mbak. Sejalan lah terutama seperti itu. Oke, baik Mbak Ike, berarti memang kita harapkan sama-sama ya dengan masuk di gerakan kebaikan ini menarik teman-teman baik di luar sana dan juga pemerintah untuk turut tergerak hatinya membantu rumah belajar di Desa Palas. Terima kasih Mbak Ike Pancaputri sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait trending topik lainnya. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.